terjadi percekcokan antara anggota ormas yang berujung salah seorang anggota polisi tewas dianiaya. Ini perkara hutang dan hutangnya senilai Rp150.000. Karena Rp150.000 nyawa seseorang melayang. Nah, ini tuh kita pengen dengar informasi lengkapnya seperti apa, makanya kita akan hubungkan dengan Mas Dimas apa namanya Sanjaya ya selaku reporter dari Detik Sumbaksel. Mas Dimas, selamat pagi. Pagi Mbak Indi. Selamat pagi Mas Dimas, sepertinya dirimu sedang bersiap juga karena sebentar lagi akan ada ini ya, sesi press Ya, conference ya. ya rencananya hari ini sekitar jam 10 akan ada konferensi pers Ya. terkait kasus ini yang rencananya akan dibawakan oleh Bapak Kapolda Jambi. Baik. Oke, mungkin boleh diinformasikan Mas seputar dari kronologis kejadian yang satu ini seperti apa sebelum nanti kita akan masuk pada konferensi persnya, Mas, silakan. Ya, baik Mas, bisa saya sampaikan bahwasanya peristiwa ini berawal dari penemuan mayat ya. Penemuan mayat seorang anggota polisi bernama Aibda Hendra Marta Utama yang merupakan anggota Polres Muara Jambi yang ditemukan membusuk di rumahnya di RT 26 Kelurahan Pematang Sulur, Kota Jambi pada 20 Mei 2025 hari Selasa. Jadi pada saat itu seorang kurir yang hendak mengantar paket menemukan pintu rumah korban ini terbuka dan ketika dilihat dari luar nampak bahwa korban sedang terbaring dan dalam keadaan terbujur kaku dan meninggal dunia. Sehingga kurir paket melaporkan peristiwa itu ke Ketua RT dan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ya, dari tindak lanjut pihak kepolisian bahwasanya dari olah TKP pertama ditemukan luka kekerasan di bagian kepala si korban ini. Sehingga dari pihak keluarga pun meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi terhadap jasad korban ini. Sehingga pihak kepolisian melakukan otopsi bahwasanya memang terjadi kekerasan di bagian kepala. Oke, nah Mas ini kan setelah kejadian ya akhirnya ditemukan ada korban gitu yang meninggal dunia. Tapi mungkin setelah didalami gitu ya untuk kasusnya sendiri berawal dari cerita seperti apa nih Mas? Mungkin boleh diceritakan dari awal mula persoalannya? Ya, tadi terkait olah TKP ya dan ditemukan ada tanda kekerasan dan besoknya polisi mengamankan satu orang terduga pelaku bernama Nopri Arti. Nopri Arti ini merupakan orang terakhir yang bertemu dengan korban. Nah, dari penyelidikan mendalam dari pihak kepolisian selama 3 hari melakukan olah TKP ulang dan melakukan pendekatan secara scientific crime investigation bahwa pelaku pembunuhan ini adalah si orang terakhir yang bertemu korban ini yang bernama Nopriati yang merupakan salah satu anggota organisasi masyarakat atau ormas di Provinsi Jambi. Dan dapat saya jelaskan juga dari hasil penyelidikan dari pihak kepolisian bahwasanya motif terjadinya pembunuhan ini hanya perkara utang piutang, di mana pelaku kesal ditagih utang oleh si korban yang utangnya itu nominalnya 150.000. Sehingga pada saat mereka bertemu di rumah si korban, pada saat ngobrol, pelaku pun emosi sehingga mendorong korban dan memukul korban menggunakan barbel. Sehingga korban meninggal dunia di tempat. Apakah ada penjelasan mengenai 150.000-nya itu sebenarnya digunakan untuk apa oleh si tersangka? Ya, sampai saat ini kita belum mengetahui ya uangnya itu untuk apa. Namun informasi sementara, informasi awal itu memang terkait utang piutang antara pelaku dan si korban. Oke, nah untuk penemuan gitu ya Mas ya bahwa ada korban meninggal terkait keterangannya tadi gara-gara utang piutang gitu ya. Apakah memang ini kronologinya dijelaskan dari keterangan saksi pelaku saja atau mungkin ada bukti-bukti tambahan nih Mas? Mungkin apakah ada orang yang melihat gitu ya kejadian pembunuhannya atau mungkin ada CCTV yang juga bisa dijadikan alat bukti? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwasanya terakhir polisi ini menyelidiki bahwasanya tetangga korban atau orang yang di rumah samping korban ini, tetangganya itu sempat melihat si korban ini bertemu seseorang yang itu si pelaku ini itu pada hari Minggu. Sehingga tetangga ini merupakan salah satu saksi kunci dari penyelidikan ini dan akhirnya didalami oleh pihak kepolisian dan bahwasanya benar terjadi penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Dan perlu juga saya sampaikan bahwasanya sejak diamankan sehari pasca ditemukan korban ditemukan pada hari Selasa,
pelaku ini sempat beralibi, tidak mengakui perbuatannya. Sehingga dengan bukti-bukti yang ada dari pihak kepolisian, akhirnya merujuk bahwasanya si pelaku inilah adalah tersangkanya, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Mengingat korban ini adalah anggota aparat begitu ya, apakah Ya, sebelum dari press conference ini sudah ada pernyataan dari pihak polisian sendiri mengenai kejadian ini? ya, dari awal ya memang ini akan diselidiki mendalam dari pihak kepolisian sehingga mendapatkan si pelakunya ini. Dan ke depan untuk memperjelas kronologi ataupun terangnya kasus ini, pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi sama jaksa dan pengacaranya. Oke, nah untuk pelaku sendiri, Nopri Ardi ini sekarang kondisinya seperti apa nih Mas? Apakah mungkin juga sudah ada pendampingan psikologi ya untuk mengetahui sebetulnya kayak apa sih yang dipikirin gitu perihal 150.000 penagihan utang, dia yang utang juga gitu, tapi sampai tega untuk membunuh seseorang gitu Mas? Ya, sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi terkait itu. Yang jelas bahwasanya pelaku atau tersangka ini memang sempat tidak mengakui perbuatannya, dan dengan keterangan petunjuk dari pihak kepolisian akhirnya didapatkanlah petunjuk bahwasanya pelaku ini adalah tersangka dari balik kematian Aibda Hendra ini. Oke, dan untuk organisasinya sendiri nih Mas, apakah sudah memberikan tanggapan ya, mengetahui bahwa sebetulnya pelaku ini kan berasal dari anggota kalangan organisasi masyarakat tertentu begitu? Ya, sampai hari ini belum ada pernyataan dari ormas yang dimaksud. Ke depan kami akan mengejar dari pihak ormasnya sendiri terkait tanggapannya terhadap kasus ini. Oke, dari pihak keluarga sendiri apakah sudah ada tanggapan? Ya, dari pihak keluarga yang pasti sangat berduka ya terkait keadaan ini, dan pihak keluarga juga masih sangat terluka dengan kejadian ini sehingga masih belum dapat memberikan pernyataan dengan awak media dan segala macam. Mereka hanya ingin bertemu kepada pihak kepolisian saja, sehingga yang dapat mendapatkan akses hanya dari pihak kepolisian. Ya, kita doakan Ya. mudah-mudahan ya nanti ada pertemuan dan mendapatkan titik terang gitu untuk anggota keluarga juga yang pasti mungkin mengalami syok atas kejadian ini. Tapi ini terkait dengan lagi-lagi ya salah satu anggota dari organisasi masyarakat gitu Mas, apakah ada statement juga mungkin dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejadian seperti ini berulang, terutama yang berasal dari organisasi masyarakat, pasti kan mungkin ada afiliasinya gitu. Ya, kami menunggu nanti ketika press release, menunggu pernyataan atau statement dari Bapak Kapolda sendiri yang akan membawakan konferensi pers. Yang jelas bahwasanya pihak Polda sendiri mendukung upaya pemberantasan premanisme, karena sebelumnya seminggu sebelum kejadian ini Polda Jambi pun telah merilis penangkapan terkait premanisme. Baik. Mas Hakim Yadi, terima kasih untuk laporan Anda, karena tentunya saat lagi juga Anda harus bersiap begitu ya untuk press conference pada hari ini mengenai tragedi penagihan utang Rp150.000 ke anggota Ormas yang berujung pada Aibda Hendra ini tewas dianiaya. Mas Hakim Yadi, terima kasih banyak untuk laporannya. Salam bertugas kembali, Mas. Siap. Ditunggu update-nya ya Mas, sampai jumpa. Siap. Jangan lupa baca Detik Sumbaksel. Betul, tentu saja. Terima kasih Mas Hakim. Siap. Update dari Siap. konferensi persnya akan naik ya di Detik Iya Sumbaksel dong. nanti. Jadi ditunggu aja mungkin setelah jam 10 pasti nanti Masnya bakal langsung detik-detik. Iya. Mas, iya lagi gue tadi Iya. Mas Hakim. Coba ke zoom lagi. Mas Dimas. Mas Iya. Dimas, tadi maaf kayaknya kita Gimana, ada Bang? salah sebut ya. Ya. Heeh. Bisa-bisa udah turun naik lagi. Mas Dimas, makasih ya. Oke, siap, aman Bang.